Warung Yakobsah yang telah bertahan selama 25 tahun mengalami keterpurukan setelah mendapat review buruk dari beberapa food vlogger, termasuk Code Blue dan AA Juju. Review negatif mengenai kebersihan dan kualitas makanan warung tersebut membuat usaha Bang Madun kehilangan banyak pelanggan. Akibatnya, Bang Madun terpaksa merumahkan 9 karyawan, kehabisan tabungan, dan bahkan harus meminjam uang ke bank untuk mempertahankan bisnisnya. Gue 2 bulan gue nggak punya tabungan. Hampir 1 tahun gue nggak punya tabungan. Gue pinjam ke bank. Gue punya utang sama bank. Karena gue pengen memperbaiki usaha. Gue pinjam 250 juta. Sekarang gue masih punya utang. Namun, beban utang yang semakin menumpuk membuatnya mempertimbangkan untuk menjual rumahnya demi melunasi pinjaman dan membantu saudara-saudaranya yang bekerja di warung tersebut. Kejadian ini menjadi perbincangan hangat di media sosial, terutama setelah video dari food vlogger @makanlur menyoroti kondisi warung yang dianggap kurang bersih. Publik pun mulai menyadari bagaimana satu review buruk dapat memberikan dampak besar bagi usaha kecil. Di tengah keterpurukan, secercah harapan muncul. Bang Madun mengaku mendapatkan tawaran kerja di salah satu stasiun TV yang kini membantunya mencicil utang dan perlahan bangkit kembali. Tapi untungnya Mel, gue punya program. Dimana gue program gue ambil. Setiap acara gue ambil, gue buat modalin warung gue buat gaji saudara gue. Padahal mah warung nggak ada untungnya sama sekali. Meski belum sepenuhnya pulih, ia tetap optimis bisa mengembalikan kejayaan warungnya seperti dulu. Kisah ini menjadi pelajaran penting tentang kekuatan review dan dampaknya terhadap bisnis kuliner, terutama bagi pemilik usaha kecil yang bergantung pada pelanggan setia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Baru-baru ini ada tuh salah seorang pelaku usaha yang datang ke podcastnya Dr. Richard, kemudian dia nangis-nangis akibat review buruk daripada influencer itu mengakibatkan warungnya harus mengalami kerugian yang sebesar-besarnya. Sebenarnya dari stigma ataupun penilaian negatif yang dilakukan oleh reviewers ini, itu dia memperbaiki tuh apa yang dia komentari. Dan kalau kita lihat emang sengaruh itu ya dampaknya jika itu direview oleh salah seorang influencer. Tidak diragukan lagi bahwa sebenarnya para influencer ini semisa tuh menghancurkan usaha orang lain dan juga bisa tuh menaikkan usaha tersebut. Bagaimana tidak, dari pengikut yang mereka punya itu mereka akan membuat satu isu dan retensi penonton itu akan terarah dari apa yang mereka sampaikan, hingga pada akhirnya itu akan berdampak positif maupun berdampak negatif. Bagaimana menurut pendapat kalian, teman-teman? Masuk berita ke Ibob Low Frame. Aduh, aku kasihan kali nih sama Bang Madun ini ya. Ini usaha sendiri, capek-capek, modal dari nol, tinggal review satu food vlogger langsung hancur katanya. Maduh, inilah masalahnya. Food vlogger itu banyak sok pintar, lidah sendiri dibawa-bawa kayak lidahnya itu macam standar nasional. Nggak suka langsung dihinanya. Aduh, inilah kalau food vlogger abal-abal. Orang jualan itu butuh perjuangan lama loh, dia ngebangun itu. Bukan tontonan untuk konten kalian yang hanya sekejap saja untuk mencari viewers, untuk mencari engagement biar naik, biar rame. Tapi yang kalian rusak itu nyawa dan usaha orang loh. Aduh, food vlogger itu harusnya punya tanggung jawab. Bukan cuman mulut saja. Gak semua konten itu harus menjatuhkan dan akhirnya mendapatkan viewers. Kalau nggak bisa bantu ya, kalau nggak bisa bantu usaha orang, minimal jangan bikin orang jadi bangkrut. Kayak mana?
sebagai salah seorang yang punya usaha makanan juga, walaupun cuma orang kecil gitu, aku bisa ikut merasakan sih apa yang dirasakan oleh Nyak Kopsyah ini yang punya warung makan gitu. Ketika di review negatif, beritanya viral, orang menghujat, orang akhirnya tidak mau datang ke sana, sepi, akhirnya juga sampai mem-PHK beberapa karyawannya. Itu rasanya campur aduk pasti, karena ngebangun sebuah usaha itu tuh nggak mudah loh, apalagi usaha makanan gitu. Tapi sebagai manusia kita juga mungkin ada 1-2 kali, mungkin ada kesalahan, ada kekhilafan gitu. Makanya kan dulu tuh ada peribahasa ya, kalau kalau makannya enak, tolong kasih tahu orang-orang gitu. Tapi kalau makanannya nggak enak, tolong kasih tahu kami gitu. Jadi dikasih tahu ke kami itu biar kami juga berbenah. Kami juga bisa memperbaiki produk-produk yang kita jual gitu ke masyarakat. Nah, kalau sampai kadang ada beberapa orang yang secara enteng banget kasih bintang 1 dengan alasan-alasan yang menurut aku tuh masih bisa dimaklumi gitu loh. Aku contohnya itu kemarin ada kasih bintang 1 di Google gara-gara pas penuh dia nggak dapat parkir gitu. Nah itu kan gimana ya, itu di luar kekuasaannya kita juga ya, karena kan ya tempat parkirnya terbatas, udah nggak bisa dilebarin lagi, dan juga kondisinya juga rame gitu. Kalau masalahnya karena pelayanan dari karyawan atau karena masakan kami yang kurang enak, mungkin menurut aku masih bisa diterima ya, itu sebagai bahan evaluasi. Tapi kalau dengan alasan-alasan yang kadang-kadang kurang tepat, itu juga membuat kita juga kadang kepancing buat emosi juga. Tapi kalau aku tidak mau ngebales itu di media sosial gitu, karena kalau makin rame, makin orang tahu, terus juga akhirnya apa ya, kalau kita ngebalesnya secara tidak baik, itu akan membuat image usaha kita tuh jadi nggak baik juga. Jadi ya kita harus mulai belajar untuk lebih bijak lagi, untuk kalau memberikan ulasan, memberikan review kepada sebuah usaha, karena itu efeknya tuh besar banget, efeknya besar, bisa merembet kemana-mana. Jadi jangan sampai karena ketikan kita, karena keegoisannya kita, itu bisa merusak usaha orang lain dan akhirnya membuat rezeki orang lain itu terputus. Pasti pernah dengar kan kasus Madun Oseng Nyak Kopsyah yang sempat viral karena direview oleh Code Blue dan AA Juju beberapa waktu lalu. Kabar terbaru, warung makan Bang Madun ini sempat hampir bangkrut guys, dan sekarang sepi banget. Banyak yang menduga ini efek negatif dari review tersebut, bahkan Bang Madun sendiri sempat menyinggungnya secara eksplisit. Nah, saya pernah beberapa kali makan di sana guys. Untuk masakan khas Betawi seperti jengkol, cumi asin, dan sayur asam, rasanya cocok banget di lidah saya. Soal harga ya memang ada yang bilang itu mahal, tapi kalau kita lihat porsinya yang cukup banyak, menurut saya masih masuk akal. Nah, kalau kita telah lebih dalam, sepinya warung Bang Madun ini menurut saya bukan sepenuhnya salah Code Blue ataupun AA Juju guys. Saat itu respon Bang Madun yang cukup emosional juga jadi bahan rujakan netizen, mirip seperti kasusnya Cimehong versus Tashi. Namun ada satu hal yang menarik, di strategi yang diambil oleh Cimehong dan Bang Madun ini berbeda, dan ini menurut saya berpengaruh banget pada kelangsungan bisnis mereka. Cimehong ini kan punya beberapa akun media sosial yang fokus mempromosikan dagangannya guys. Jadi walaupun sempat kena badai viral, dia masih bisa bertahan sampai sekarang. Nah, sementara Bang Madun ini seingat saya ya lebih banyak menggunakan media sosialnya untuk hiburan dan entertain. Ini jadi pelajaran penting ya guys buat para pelaku usaha, bahwa dalam era digital seperti saat ini, cara mengelola branding dan menghadapi kritik itu sangat menentukan. Nah, dari kasus ini kita bisa belajar bahwa dunia kuliner bukan cuma soal rasa dan harga guys, tapi juga soal bagaimana strategi pemasaran dan cara menghadapi kritik. Kritik bisa jadi batu loncatan ataupun batu sandungan, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Setuju nggak? Tidak dapat kita pungkiri bahwa ini merupakan efek samping dari review-mereview. Kenapa saya berbicara demikian? Tidak salah ketika brand owner mengekspresikan luapan emosionalnya, luapan keamarahnya, dan lain sebagainya karena efek samping dari review-mereview. Tak lain tak bukan apa yang dikatakan oleh BPOM mengenai review-mereview itu benar. Selagi kita tidak punya tupoksi di bagian itu, maka jangan. Hal apa yang dikhawatirkan? Seperti ini. Paham? Lanjut, ini video dari Coach Blue yang mereview makanan yang dikatakannya sudah kadaluarsa dan meminta uang sejumlah lebih dari 300 juta. Itu namanya
pemerasan. Kalau kita berbicara tentang track record, ketika seorang ingin melakukan review, lihat latar belakang. Contoh, jika dirimu ingin mereview makanan, apakah dirimu seorang chef? Maka jangan. Jika dirimu mereview skincare, apakah dirimu seorang BPOM? Maka jangan. Jika kamu mereview film, jika kamu bukan seorang direktur film atau seorang aktor memang sudah ternama dan lain sebagainya, maka jangan. Itulah gunanya tupoksi. Paham? Video ini merupakan luapan emosional dari brand owner yang telah melakukan review oleh seorang oknum bertopeng. Kalau kita berbicara tentang track record, oknum bertopeng ini bukan dokter SPDP ataupun SPKK, just for dokter umum. Kalian bisa dapat lihat tupoksi jobdesk dari dokter umum seperti ini. Nah, itu tupoksi beliau. Kalau dibilang beliau paham tentang formulasi selama 17 tahun, tidak. Setiap orang punya jobdesk masing-masing. Kita harus akui itu, baik itu apoteker, baik itu seorang formulator di laboratorium dan lain sebagainya. Kita harus paham tentang itu. Kalau bicara tentang dokter umum, dia dokter estetik yang paham tentang estetik. Bahkan ketika rapat koordinasi BPOM sekalipun, BPOM sudah menotis kita untuk tidak melakukan review. Hal seperti ini yang dikhawatirkan. Dengan alibi kebetulan ada produk pada saat itu pulang, kita review aja sekalian. Namun kita unboxing, kita nggak tahu itu produk dari mana. Tidak mungkin. Sudah di briefing, oh pasti. Apa hasilnya? Ya dilabrak seperti itu. Nanti dibilang eksekusi, nanti dibilang rame-rame. Ayo come on lah, itu aduh, be smart yo people. Masyarakat, saya mohon jangan memberi panggung kepada oknum bertopeng. Even sampai detik ini pun beliau masih melakukan review, bahkan tidak memiliki tupoksi di bidang itu. So, jangan beri panggung kepada oknum bertopeng.